Serah, bukan menyerah. Yuk, mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Berserah, bukan menyerah. Ya. Oke. Jadi berserah itu bukan menyerah. Dua hal yang berbeda. Berserah dengan menyerah. Dua hal yang berbeda. Menariknya Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kata berserah tidak ada di dalam Alkitab. Saya coba cari ya. Ada kata-kata dalam ayat kata berserah. Ternyata tidak ada. Tapi kita sudah terbiasa dengan kata berserah. Lagu yang kita nyanyikan barusan, ku berserah. Apa? Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Ada satu lagu yang mungkin sudah ada yang lupa, tapi mungkin ada yang ingat. Ini lagu lama. Nah, tolong Pak Semi. Yang tahu lagunya bisa ikut nyanyi bersama saya. Aku berserah. Tahu ya? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Nah, ini lagu lama, ya, diambil dari lagu Barat, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aku berserah. Tidak dikatakan aku menyerah, karena berserah dengan menyerah dua hal yang berbeda. Tidak hanya berbeda, bahkan bisa dikatakan bertentangan. Nah, orang Kristen harus belajar untuk berserah, bukan menyerah. Oke, kita mau baca dulu. Buka Alkitab kita baca Mazmur 37 ayat 5. Ini ayat mas saya, ya. Hidup saya pegang prinsip Mazmur 37 ayat 5. Nah, ini saya sampaikan dalam khotbah hari ini. Mazmur 37 ayat 5. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, dan Ia akan bertindak. Pertama, serahkan hidup saya, hidupmu, hidup kita kepada Tuhan. Itu pertama. Serahkan. Jangan kita merasa ini hidupku, bagaimana aku, suka-sukaku, ini kan punyaku. Tidak boleh. Tadi kita nyanyi lagu suka-sukamu Tuhan. Ingat, kita ini adalah miliknya Tuhan. Setuju nggak? Kalau orang lagi pacaran, laki-laki bertanya pada yang perempuan, atau sebaliknya, perempuan bertanya pada laki-laki, yang ini hidung milik siapa? Jawabnya apa? Hah? Milikku atau milikmu? Yang hidung ini milikmu. Waduh, sweet. Tapi yang gombal-gombal itu yang terjadi. Iya, yang menyenangkan. Yang itu rambut punya siapa? Yang rambut ini punya yang. Waduh, rasanya dunia ini milik kita berdua, yang lain kos. Padahal
Padahal dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh hidup kita ini miliknya Tuhan. Jadi kita nggak bisa lagi bilang bagaimana saya, suka-suka saya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena ini milik Tuhan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan setelah kita serahkan, percaya kepadanya. Jadi jangan diserahkan sambil tidak percaya. Percuma, diserahkan tapi masih dipegang. Istilahnya kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Jadi bukan itu berserah, ya. Serahkan padanya dan percayalah kepadanya, baru apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan bertindak. Kalau kita sudah serahkan, jangan 50%, jangan 60%, jangan juga 90%, atau jangan pula 99,9%. Tapi kalau menyerahkan kepada Tuhan harus 100%. Kita buka Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Yuk, mari kita baca. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau berserah, percaya, serahkan kepada Tuhan, harus dengan segenap hati, tanpa ragu sedikit pun. %. Kalau emas berapa karat? 24 karat. Disebut emas murni. Di luar 24 karat ada lagi nggak emas yang lain? Ada, banyak. Termasuk emas paijo, ya. Nah, itu juga emas juga kan? Nah, emas yang murni, 100%. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan harus percaya 100%. Kalau serahkan kepada Tuhan harus serahkan 100%. Apa arti berserah? Saya buka buka kamus. Walaupun di Alkitab kata berserah tidak ada, tapi di kamus ada. Berserah itu artinya mempercayakan diri secara total nasib dan hasil akhir dari suatu usaha kepada Tuhan. Nah, kata kuncinya adalah mempercayakan diri secara total. Apa mau yang terjadi, terjadilah. Semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Itu yang disebut dengan berserah. Bagaimana maunya Tuhan? Saya pasrahkan, saya serahkan. Itu namanya berserah. Tuhan mau ke kiri, jadilah. Tuhan mau ke kanan, jadilah. Aku ikut, aku turut. Mau jadi bagaimanapun, aku taat. Itu namanya berserah. Kalau menyerah, artinya apa? Menyerah itu, ya, menyerah. Kalau menyerah itu artinya putus asa. Angkat tangan. Setelah angkat tangan apa? Angkat kaki. Tinggalkan gelanggang. Ya, udah menyerah. Udah berhenti dia berusaha. Stop. Kemudian apa? Ada kemungkinan, ada peluang-peluang, dia lepaskan. Kamu jangan keluar dari ring. Siapa tahu kamu menang. Enggak, udah angkat tangan. Udah menyerah. Stop, minta ke wasit. Stop.
Kenapa? Di stop. Lawannya sudah menyerah. Menghentikan semua usaha. Kenapa? Sudah putus asa. Sudah merasa nggak mungkin lagi. Jadi ngapain dilanjutkan? Itu namanya menyerah. Entah di awal, entah di tengah jalan, atau mau hampir habis, hampir selesai, dia menyerah. Angkat tangan, itu menyerah. Usaha stop, tidak ada lagi yang dilakukan, kecuali berhenti. Beda dengan berserah. Berserah dia bekerja, dia usaha, sampai selesai, sampai tuntas dia kerjakan. Hasil belum ada, itu menunggu. Nah, mengenai hasil itu, orang yang berserah pada Tuhan menyerahkan sepenuhnya hasil itu kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan berserah. Jadi orang berserah gak pernah menyerah. Karena dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah stop. Dia tidak pernah putus asa. Dia terus berjalan. Ada istilah, manusia punya bisa, tapi Tuhan yang punya kuasa. Jadi keputusan akhir itu selalu ada di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, berserah itu tidak mudah. Ya, sekali lagi saya bilang, berserah itu tidak mudah. Karena manusia selalu ingin, selalu mau, keinginannya lah yang terjadi. Ini persis seperti yang digambarkan lewat lagu siapa? Doraemon ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini, itu, banyak sekali. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Selalu keinginannya yang dinomor satukan. Sedangkan berserah adalah menyerahkan secara total hasilnya kepada Tuhan. Nanti mau jadi bagaimana, itu serahkan kepada Tuhan. Itu kan tidak mudah. Manusia suka bilang begini, kan yang usaha saya, yang bekerja mati-matian saya. Hasilnya mau seperti apa ya, saya ingin seperti yang saya inginkan dong. Kok Tuhan mau seenaknya aja ngatur-ngatur? Kecuali Tuhan yang ngerjain, ya suka-sukanya Tuhan. Ini kan bukan Tuhan yang ngerjain, kan saya yang capek. Saya yang mengeluarkan keringat, saya yang mengeluarkan air mata, bahkan mungkin saya yang mengeluarkan darah. Jadi hasilnya ya seperti keinginan saya dong. Nah, seringkali manusia inginnya begitu. Terus ditambah lagi, bukankah di Alkitab dikatakan mintalah? Pakai lagi ayat, ya kan? Bukankah Yesus sendiri berkata, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang sudah kulakukan. Nah, jadi saya punya rencana, saya punya usaha, semua saya kerjakan dan semua saya doakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah seperti imanku. Harusnya seperti itu dong jadinya. Tambah lagi nih. Sudah ada keinginan, ditambah lagi dengan ayat-ayat, ditambah lagi dengan iman. Harusnya terjadi dong seperti yang saya mau. Coba, ada nggak kita yang seperti itu? Yuk. Apa yang kita doakan selama ini, apa yang kita inginkan selama ini, maunya terjadi seperti itu. Nggak mau, nggak bisa terima kalau terjadi di luar itu. Harus seperti itu. Ada nggak yang seperti itu? Atau hari ini kita mulai belajar. Tuhan, aku bekerja 100%, aku berusaha 100%, tapi hasilnya 100%
ku serahkan kepadamu. Mau nggak kita belajar seperti itu? Melepaskan keinginan kita, melepaskan kehendak kita, dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Pak Yunus, kalau hasilnya sama, nggak apa-apa. Kalau hasilnya beda-beda tipis antara keinginan saya dengan apa yang Tuhan inginkan, nggak terlalu masalah. Tapi kalau keinginan saya dengan keinginan Tuhan ternyata berbeda, bagaimana? Tetap harus terima. Itulah berserah. Itulah berserah. Bapak Ibu, coba perhatikan. Kalau semua usaha kita menghasilkan seperti apa yang kita inginkan, itu terjadi, maka yang sering terjadi adalah satu, sombong. Tuh, saya bisa. Dengan rencana saya, dengan usaha saya, dengan kerja keras saya, terjadi. Tuh, sombong. Yang kedua, perlahan-lahan bilang, tanpa Tuhan pun saya berhasil. Itu yang terjadi. Menganggap peranan Tuhan itu hampir-hampir nggak ada lah. Karena semuanya saya, dan saya. Bahaya. Itulah kalau keinginan kita terjadi 100%. Maka semua yang terjadi itu kita anggap hanya karena kemampuan kita, kehebatan kita, tanpa campur tangan Tuhan. Sebaliknya, kalau apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, sampai mati-matian gagal, maka kita stres, maka kita kecewa, maka kita sedih, makan nggak bisa, tidur nggak bisa. Bahasa Mandarinnya apa? Hun ya. Hun artinya apa? Liar. Apa hun? Pusing. Apa? Ya gitulah. Ya. Jadi nggak benar, jadi nggak normal. Kenapa? Kecewa. Karena sedih. Stres. Apa yang diinginkan tidak terjadi. Padahal sudah merasa saya sudah habis-habisan ini. Nah. Hari ini mari kita belajar. Ada satu kata yang harus kita kerjakan. Apa? Berserah. Kenapa kita harus berserah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus? Apa alasannya? Kita harus berserah. Mari kita buka Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Kita baca 2-3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itu doa siapa? Yesus. Di mana? Taman Getsemani. Manusia punya keinginan. Tuh, lihat ya. Jikalau sekiranya mungkin. Kalau boleh, nah, kan gitu kan? Kalau boleh, saya inginnya begini. Apa itu? Biarlah cawan ini lalu. Kalau boleh. Tapi Tuhan Yesus mencontohkan berserah. Apa itu? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan
seperti yang engkau kehendaki. Itulah berserah. Tidak santai-santai, apalagi malas-malas, tidak. Kerja keras, disiplin, capek, ya, banting tulang. Tapi hasilnya serahkan kepada Tuhan. Tugasku sudah kuselesaikan. Selebihnya adalah keputusan Tuhan. Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia pengen ini, manusia pengen itu. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, punya keinginan? Jawabannya apa? Punya. Sedikit atau banyak? Ada yang bilang cuma sedikit, Pak. Cuma sedikit. Tapi ada yang bilang banyak, Pak. Yang pasti lebih dari satu, Pak. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Wajar. Kalau manusia sudah nggak pengen apa-apa lagi, udah repot kan? Paling tidak satu lah, paling tidak satu. Nggak usah bilang ingin kaya, ingin apa, nggak usah. Satu aja. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Masih pengen hidup nggak? Nah, kalau nggak biar saya doakan cepat-cepat kembali. Iya, tapi masih pengen hidup nggak? Masih. Nah, itu kan keinginan. Tuhan, kalau bisa besok masih hidup. Minggu depan masih hidup. Itu kan keinginan. Ya nggak usah macam-macam. Gini itu nggak apa-apa. Satu aja. Masih pengen hidup. Itu keinginan. Tapi keputusan di tangan Tuhan. Begitu juga apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, berserah itu apa? Serahkan keputusannya di dalam tangan Tuhan. Ya. Artinya apa? Kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita mengakui bahwa keputusan akhir itu bukan di tangan saya, tapi di tangan Tuhan. Itu sikap yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa saya harus berserah, Pak? Kenapa saya tidak boleh menentukan sendiri keinginan saya? Hasilnya juga seperti keinginan saya. Karena kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita mengakui keputusan akhir ada di dalam tangannya Tuhan. Karena manusia punya bisa, tapi Tuhan yang punya kuasa. Yuk, mari belajar ya. Serahkan keputusan akhir di tangan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus berserah? Ya, kita baca di Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Ada rancangan yang lebih baik, bahkan rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita apabila kita berani bersikap, Tuhan, apapun yang kukerjakan, apapun yang kuinginkan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Aku siap. Kalau itu tidak seperti keinginanku, aku tetap terima. Karena aku yakin rancangan Tuhan, keputusan Tuhan pasti terbaik bagiku. Ayo kita baca lagi Mazmur 81 ayat 17. Mazmur 81 ayat 17. Ya. 2, 3. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang
Sekali lagi, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Bisa bilang puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Terus, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kalau apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan terjadi, puji Tuhan. Tuhan baik. Tapi kalau tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan, tetap bilang puji Tuhan. Karena Tuhan pasti berikan yang terbaik. Jadi, berani berserah enggak? Atau enggak lah, tetaplah keinginan saya lah. Kekeh wae. Ya, kita belajar untuk berserah. Saya akhiri khotbah hari ini, siang ini, dengan sebuah kesaksian. Bapak Ibu, ada yang mengenal saya 1 tahun, ada yang mengenal saya 5 tahun, ada yang mengenal saya ada 10 tahun, ada yang mengenal saya 20 tahun, ada 20 tahun, ada yang kenal saya 30 tahun, ada istri saya. Ya, lebih dari 30 tahun dia kenal saya. Oke. Selama ini Bapak Ibu tahu bahwa saya pendeta. Saya gembala. Ya, ini jalan 5 tahun ya, tahun kelima. 17 Oktober 2021. Saya ditahbiskan menjadi pendeta dan menjadi gembala. Jadi ini tahun kelima. Tiap minggu saya khotbah. Ada yang tahu juga nggak bahwa saya adalah pengacara? Saya pengacara. Saya dilantik tahun 86. Ini berapa tahun itu? 86? Hah? 40 ya? 40 tahun. 86. 86. Sekarang 2026 sama 6-nya. 40 tahun yang lalu saya dilantik menjadi pengacara di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Tapi ada yang tahu nggak bahwa saya juga adalah seorang pembicara? Apa bedanya pengkhotbah dengan pembicara? Pengkhotbah itu menyampaikan firman Tuhan. Kalau pembicara? Ya, pokoknya bukan masalah rohani, umum. Oke. Dalam bahasa Inggris disebut speaker. Kalau pengkhotbah, preacher. Oke. Ada satu kata yang mungkin lebih mudah untuk dipahami. Saya adalah motivator. Pembicara motivasi. Oke. Sejak 2003 saya mendirikan sekolah berpikir positif yang diberi nama Idaman, singkatan dari Indonesia Damai dan Aman. Saya mulai memberikan pelatihan-pelatihan, saya memberikan seminar-seminar sejak 2003 sampai 2009. 6 tahun. Bahkan saya buka sekolah berpikir positif di BSD. Saya sempat pindah hampir setahun dari Bandung ke BSD. Di sana saya menjadi konsultan HRD di beberapa perusahaan sampai kembali ke Bandung tahun 2009. Selama 2003 sampai 2009 saya menulis konsultasi
di harian, bukan Kompas, bukan Tribun. Di Bandung ada harian milik Jawa Pos, grup Jawa Pos, namanya Radar. Nah, Radar ini ada di berbagai kota. Nah, salah satu ada di kota Bandung, Radar Bandung. Nah, saya setiap minggu menulis konsultasi di sana. Kemudian saya tiap minggu mengirimkan juga tulisan saya di grupnya Pikiran Rakyat, namanya Gala Media. Nah, kalau Radar adalah grupnya Jawa Pos, Gala Media adalah grupnya Pikiran Rakyat. Saya menulis setiap minggu. Kemudian di 2003 sampai 2006 itu saya talk show di radio milik Pikiran Rakyat, yaitu PR Radio. Seminggu sekali. Dan setiap Sabtu foto saya ada di harian umum Pikiran Rakyat, karena acara talk show-nya setiap Sabtu pagi. Dan dari 2003 sampai 2009 saya talk show di 7 radio. 7. Senin di sini, Selasa di sini, Rabu di sini, Kamis di sini, Jumat di sini. Jadi kalau orang putar radio, pas ada suara Yunus. Nanti di jam berikutnya, di hari berikutnya, orang putar lagi radio, ada suara Yunus. Kenapa? Dalam satu minggu, saya talk show di 7 radio. Sebenarnya 8. Tapi dengan 7 radio ini, saya masukkan rekor saya ke Museum Rekor Indonesia. Dan keluarlah pengakuan. Saya pemegang sertifikat rekor Indonesia. Orang yang talk show di radio 7 radio FM di Bandung. Sampai hari ini nggak ada yang memecahkannya. Jadi saya masih pegang rekor itu. Wali kota kita siapa? Muhammad Farhan dengan Indi Barem pernah bikin rekor juga. Mereka siaran lebih dari 24 jam. Nggak tidur. Pokoknya ngomong aja terus, siaran terus. 24 jam lebih, entah 25 jam, saya lupa. Pokoknya lebih dari 24 jam. Kalau dimulai dari 7 pagi sampai 7 malam, terus 12 malam sampai ke 7 pagi lagi, itu sudah 24 jam. Lewat dari itu, nah mungkin 25 jam, itu rekor mereka. Jadi kalau Farhan mau ke air kecil, buang air kecil, dia ke toilet, si Indi Baren yang terus siaran. Kalau Indi Baren mau ke toilet, Farhan yang siaran. Farhan mau makan, dia makan dulu cepat, Indi Baren siaran, pokoknya non-stop. Mudah nggak untuk bisa siaran lebih dari 24 jam tanpa berhenti? Nggak mudah. Pertama, stamina. Kedua apa? Nah, ini saya udah bentar minum ini kan. Nah. Ngomong terus 24 jam lebih. Oh, itu bagaimana? Mulut kering, capek, segala macam. Tapi mereka berhasil menciptakan rekor itu. Lebih dari 24 jam siaran non-stop. Nama mereka tercatat di Museum Rekor Indonesia yang ada di Semarang. Nggak berapa lama, hanya sehitungan bulan, ada yang siaran lebih dari mereka. Kalau mereka 25, ini 26. Oh, pokoknya lebih, pecah rekornya mereka. Tapi rekornya Yunus sampai hari ini tidak ada yang memecahkan. Saya juga merasa, kok bisa saya ya siaran di 8 radio setiap minggu. Yang saya catatkan hanya 7. Kalau 8 lebih lagi itu. 7 yang saya catatkan. Sampai hari ini
Nggak ada yang pecahkan, karena memang gila itu. Setiap hari topiknya selalu berbeda-beda. Kalau bukan karena Tuhan yang bikin itu, siapa yang bisa bikin? Oke. Cukup capek lah, saya diundang sana, diundang sini, diundang situ, jadi pembicara di perusahaan, ya, macam-macam. Di arisan-arisan ibu-ibu pun saya diundang, gitu ya, untuk jadi pembicara. Tapi kemudian 2009 saya mulai buka kantor hukum lagi, mulai aktif sebagai pengacara. Kegiatan sebagai pembicara mulai ditinggalkan. Lebih banyak berkecimpung di dunia hukum, sidang, konsultasi hukum. Datanglah COVID tahun berapa? 20. Namanya juga COVID apa? COVID-19. Jadi tahun berapa? 2019. Ya. Tapi tahunnya 2019. Masih ingat bagaimana waktu itu? Jalanan sepi. Mau keluar boleh nggak? Tidak boleh. Yang paling ramai waktu itu apa? Masker. Ya, masker. Sampai 2020, sampai 2021 sudah mulai ada kegiatan. Saya tetap tidak melakukan kegiatan sebagai pembicara. Apalagi 2021 saya jadi pendeta dan jadi gembala. Tapi tetap ada di dalam hati kecil saya satu keinginan. Boleh nggak punya keinginan? Boleh. Apa keinginan saya? Saya bilang, Tuhan, saya ingin punya sebuah materi seminar yang membantu karyawan-karyawan untuk bekerja tidak lagi asal-asalan, tidak bekerja seadanya, tapi bekerja sungguh-sungguh. Supaya satu, dia kalau berprestasi, bagus nggak untuk dia? Bagus kan? Kedua, kalau dia bekerja sungguh-sungguh dan berprestasi, bagus nggak untuk perusahaannya? Bagus. Itu keinginan saya. Udah lama terpendam. Tuhan, saya ingin menjadi pembicara lagi dengan materi yang bisa menggerakkan, bisa mendorong karyawan supaya jangan lagi bekerja seadanya. Begitu lagi. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kerjanya ya begitu lagi. Saya mau siapapun yang bekerja dengan kesadaran saya kerja hari ini lebih baik dari yang kemarin, saya kerja besok harus lebih baik dari hari ini. Bagus nggak keinginan itu? Bagus. Tahu nggak bagaimana caranya? Nggak tahu saya. Hanya sekedar keinginan. Jadi ya udahlah, keinginan tinggal keinginan. Sampai 2 bulan lalu. 2 bulan lalu mulai terbuka jalan. Ya. 2 bulan lalu. Mulai terbuka jalan. Dan selama 2 bulan ini, Bapak Ibu sekalian, saya tetap lakukan kegiatan-kegiatan saya. Siapkan khotbah tetap jalan. Podcast, materi-materi tetap siap. Tapi secara khusus, selama 2 bulan, saya persiapkan materi yang saya impikan, yang saya inginkan. Apa itu? Membuat karyawan tidak lagi bekerja seadanya, biasa-biasa, tapi harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Berprestasi. Hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Padahal hanya mempersiapkan satu materi loh.
bukan 2, bukan 3, bukan 10. Hanya satu materi. Saya menghabiskan waktu 2 bulan. Dengan segala persiapan-persiapannya. Dan puji Tuhan, akhirnya semuanya selesai. Materinya selesai saya tulis. Sudah dibuatkan juga dalam bentuk PowerPoint-nya. Kemudian saya temukan juga orang yang bikin PowerPoint dengan lebih bagus lagi. Ada gambar-gambar. Selesai juga. Kemudian saya persiapkan, kalau saya jadi pembicara, saya nggak pakai dasi, saya nggak pakai batik, tapi saya pakai kaos. Ada tulisan, ada gambar yang sudah saya siapkan. Kemudian pakai jas, jadi di dalamnya kaos, di luarnya jas. Celana apa? Jeans. Wah, jadi sudah saya siapkan. Dibantu sama Lewi, dibantu sama Ayu, kita persiapkan. Cukup bagus gak persiapannya? Satu lagi ya. Kaos sudah. Jas, udah banyak saya. Jin, udah beli. Saya punya beberapa jin, tapi pokoknya untuk ini saya punya jin yang baru. Satu lagi, sepatu. Sepatu pun, ya, beli. Semua sudah siap. Apalagi yang kurang? Tinggal bergerak. Dan sinilah saya mulai stres. Apa itu? Tuhan, 2 bulan ini saya capek. Berpikir. Berusaha. Persiapan. Sampai akhirnya selesai. Dan satu lagi. Poster pun sudah disiapkan. Posternya juga bagus. Pokoknya semua persiapan sepertinya kalau pikiran manusia oke punya lah. Tapi ada satu yang mengganggu pikiran saya. Yang membuat saya stres. Numpang tanya, pendeta boleh stres nggak? Nggak boleh harusnya, nggak boleh. Tapi saya ubah pertanyaan saya. Pendeta bisa stres nggak? Nah, bisa. Tapi boleh nggak? Tidak boleh. Pendeta tidak boleh stres. Sebab apa? Gampang. Kalau pendeta boleh stres, Bapak Ibu boleh stres nggak? Lebih lagi boleh. Pendeta aja boleh stres, masa saya nggak bisa stres? Kita nggak boleh stres. Pendeta nggak boleh stres, anak-anak Tuhan, jemaat tidak boleh stres. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Saya stresnya kenapa? Tuhan, kalau nanti apa yang sudah saya siapkan ini semua, ternyata nggak bisa jalan dengan baik, nggak ada yang undang saya, apa gunanya? Coba kita latihan tinju, habis-habisan, tapi nggak ada pertandingan tinju. Ada gunanya nggak latihan? Nggak ada. Latihan bulu tangkis, habis-habisan, tapi nggak pernah bertanding bulu tangkis. Apa gunanya? Hari ini Moses ganggu ya. Ya, oke. Atur aja lah. Ya, oke. Jadi itu yang mengganggu pikiran saya, mengganggu perasaan saya. Kalau tidak ada yang undang bagaimana? Sia-sialah apa yang saya siapkan selama ini. Betul apa betul? Nah, itu membuat saya mulai terganggu pikiran, terganggu perasaan, dan mulai agak-agak stres. Karena itu saya putuskan, 1, saya puasa 1 minggu. Setiap hari saya puasa 1 minggu lamanya. Saya berdoa, puasa, doa, puasa. Dan disitulah saya diingatkan kembali kata berserah. Kalau engkau sudah serahkan dalam tangan Tuhan, udah jangan dipikirkan lagi. Jangan diingat-ingat lagi.
Apalagi jangan ditakuti, dicemaskan. Selesai saya doa puasa, hati saya tenang. Segala kecemasan, segala kebimbangan, stres hilang. Saya bisa bilang begini, apa yang terjadi, terjadilah. Kehendakmu jadilah. Saya ingin begini, saya ingin begitu. Mau terjadi, tidak terjadi, no problem. Oh, nggak kecewa? Mungkin sedikit aja. Terlalu kecil untuk bisa mengganggu perasaan saya dan pikiran saya. Sebab apa? Semua sudah kuserahkan dalam tangan Tuhan. Aku percaya sepenuh hatiku, Dia akan bertindak. Dan kalau sudah Tuhan bertindak, ya suka-sukanya Tuhan lah. Mau bagaimana, hasil apapun, saya nggak pusing lagi. Ingat Bapak Ibu, saya tutup khotbah saya dengan kata-kata begini. Pokoknya kerjakan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Dan itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Untuk apa kita dinilai oleh manusia? Bagus, di mata Tuhan kita tidak bagus. Lebih baik di mata manusia kita dianggap tidak bagus, tapi di mata Tuhan kita dianggap bagus. Jadi yang kita cari adalah bukan perkenan manusia, tapi perkenannya Tuhan. Yang kita cari bukan pujiannya manusia, tapi pujiannya Tuhan. Jadi ayo, apapun keinginan kita, apapun impian kita, sampaikan kepada Tuhan. Usahakan, kerjakan. Tapi hasil akhirnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin.